Ipen, dia adalah orang yang suka berolahraga. Ini Mestika, dia adalah wanita yang sangat cantik. Bendara Hima. Ini Jessica, teman kampus dari semuanya. Sedangkan ini Putri, dan dia adalah seorang dosen. Woi, besok mau terus main bola itu. Dan gua aja mau main bola, jago itu tidak. Masa kalau bukan saudaramu parah kali kau. Padahal lu parah kau datang. Bagaimana tapi kasih juga sistem lengkapnya. Jadi aku nanti datang tonton kau main. Mantap ya. Ya, Gitu dong. Iya, tenang aja kita berada. Tapi jangan lupa apa juga harus datang ke konsernya. Suara bagus pun enggak. Bisa kita kali dengar ya. Coba. Dan cukup. Jangan aja. Aku mau keluar dulu. Ya udah sana. Oke nanti ya. Ya. Dadah. Sial Bu, permisi. Apa Ibu panggil saya? Iya, sekarang duduk. Oh ya baik, terima kasih Bu. Jadi gini ya, kamu tahu kan kalau kampus kita mengadakan nursing festival? Oh iya Bu. Jadi kampus kita tuh sudah memiliki perwakilan Oh, iya. IPEN. Nah tadi Ibu sudah sempat panggil IPEN, tapi katanya IPEN udah balik. Oh iya. Jadi Ibu manggil kamu untuk beritahu ke IPEN supaya dia menemui Ibu besok, bisa kan? Oh iya sih Bu, emang tadi Ipet pulang dulu karena dia biasa urusan pelayanan. Oke Bu, nanti saya sampaikan ini saya sampaikan dulu. Apa ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Ibu doain juga. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, kalau begitu saya permisi ya. Lai ternyata tertarik juga dengan kesempatan yang diberikan kepada Ipen saudaranya, sehingga ia berencana untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada Ipen. Ibu, maaf Bu. Oh iya Pak. Pas banget Ibu ketemu di sini. Saya mau nyampein mandat Oh, iya, yang kemarin. kemarin dia Oh, iya. yang Ibu sampaikan ke saya. Gimana? Nah, jadi kebetulan juga maaf ya Bu, tadi kita juga titip pesannya ke saya karena dia juga harus pergi lagi. Jadi si Pen, maaf Bu, kayaknya dia menolak tawaran itu. Kenapa? Nah, ya begini Bu, jadi Ipen itu dia ikut lumayan banyak pelayanan. Contohnya ada di Friday Night, ada di Pond Ministry, dia juga ikut Christ Chapel Karawaci setiap hari Minggu, dan dia juga Bu jadi pengurus inti di salah satu organisasi Kristen di Provinsi Banten. Makanya dia padat banget Bu. Iya padat banget ya. Iya. Gimana nih untuk wakilin kampus kita ya? Aku jadi bingung. Gimana kalau kamu aja tidak? Ibu lihat kamu dan kita sama-sama jadi kemampuan lain. Bisa nggak kamu wakilin Putri? Oh, jadi saya yang ngawalin kamu. Boleh sih Bu, saya juga nggak ada kegiatan lain. Mungkin saya bisa mewakili nama kampus. Jadi persiapan ya ayah ke Ya, depannya. siap Bu, saya pasti bakal banggain kampus juga. Siap. Makasih ya. Ya, makasih juga ya Bu ya. Mari Bu. Lai akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang Ipen. Dari mana? Dari bawah Bu, teman-teman. Aku mau tahu nanti. Iya. Gimana pelayanannya? Ibu dengar kamu padat. Ibu kok tahu saya pelayanannya? Apa saya pernah cerita? Loh, bukankah itu alasan kamu untuk menolak tawaran saya untuk mengikuti nursing festival? Bukankah itu yang disampaikan adik kamu ke saya? Oh, yang itu ya Bu. Oh, kemarin saya memang sempat padat Bu, makanya saya nolak buat ikut nursing festivalnya Bu. Terima kasih ya Bu, sudah ingatkan saya Bu. Semangat ya Ipen. Ibu duluan ya. Ya Bu, mari. Ipen merasa kecewa dengan apa yang didengar, namun ia memilih untuk mendiamkannya. Iya. Baik, Lai. Mau tau nggak? Kayaknya aku lagi suka seseorang. Ya suka aja kamu. Siapa? Namanya Mestika. Bendahara Hima. Orangnya cantik, baik lagi. Ya aku mah jadi adikmu bebas lah, ngedukung aja sih. Tapi jangan lupa kenalin juga ke aku ya. Lai, betul nggak orangnya ini? Kebetulan sekali. Ada. Raja 7.
Jangan langsung diyakin. Gimana? Cantik sih. Makanya itu, doakan aku biar bisa dekat sama dia. Ya, amin amin amin. Ternyata Lai juga menyukai Mestika pada pandangan pertama. Inilah yang terjadi. Lai akhirnya mengambil lagi apa yang diinginkan oleh Ipen. Kudukung. Hai, sorry, boleh duduk? Kasih. Boleh kenalan nggak? Namanya siapa? Oh, nama aku Lai. Oh, kamu kenal aku? Ih, terkenal gitu ya ampun. Sorry, boleh ini nggak? Boleh minta nomornya nggak? Siapa tahu kita jadi bisa lebih dekat. Kasih ya. Lai yakin dengan perasaannya, sehingga setelah dia bertemu dengan Mestika, dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya, sampai mereka pun memilih untuk menjalin hubungan. Hai Pen, Hai Jess. lo tau nggak gosip terhot sekarang? Gak tertarik sama Gusti. Ini nggak gosipnya kenyataan, karena lo nggak tahu. Emang gak tahu apa? Parah sih, itu lo adekmu udah pacaran sama Mestika. Masa kamu sebagai saudara kandungnya nggak tahu sih? Lu yang serius? Masa iya aku bohong? Kemarin dia udah ambil posisiku di Northern Festival. Sekarang dia ambil lagi cewek aku suka. Gak bakal dimaafin. Ipen akhirnya sangat kecewa dan marah kepada Lai. Pen mau kemana? Mengetahui kalau Ipen akan sangat marah kepadanya, Lai memutuskan untuk pindah kos dan mengambil kelas online. Ia takut akan berada dalam musibah jika menurut Ipen sekarang. Setelah hampir 1 bulan bersembunyi, ternyata Lai merasa sangat menyesal, sehingga ia pun meminta ampun kepada Tuhan. Namun karena tidak berani menghadap Ipen, dia pun memberikan hadiah kepada Ipen lewat paket. Pen, Dari siapa? karena sih dari Lai. Kamu tahu Lai di mana? Nggak tahu, itu tadi dikasih sama Mestika. Oh ya udah. Tapi kalau kamu tahu bilang ya. Oke, siap. Thank you ya Jess. Dah. Lai pun ingin minta maaf kepada Ipen. Ipen, aku udah ngelakuin kesalahan yang besar banget sama lo. Dan aku yakin juga abang juga udah tahu. Aku minta maaf banget bang, aku ngambil hak yang bukan punya aku. Aku ngambil hak abang. Aku minta maaf banget bang. Udah nggak apa-apa, aku udah lupakan semuanya itu. Tapi kenapa kamu pergi nggak bilang-bilang? Aku takut bang, aku malu. Aku takut abang marah besar sama aku. Tidak lah, kamu kan saudara aku, mana mungkin aku marah. Jadi sekali lagi aku minta maaf ya bang. Iya, nggak apa-apa, aku udah lupakan kamu. Jadi sekarang sebagai bayarnya kamu traktir aku ya. Oke bang. Oke, Makasih ya bang. ayo. Inilah hal yang menarik tentang mereka, di mana pada akhirnya pun mereka saling memaafkan. Seperti Esau dan Yakub, meskipun Yakub melakukan banyak kesalahan, tapi pada akhirnya Esau memilih untuk memaafkan. Sebagai seorang manusia, saya tidak jauh berbeda dengan sifat keegoisan dari Yakub. Terkadang di saat tertentu, saya juga menunjukkan keegoisan. Tak jarang, saya ingin memiliki apa yang dimiliki teman atau orang lain. Keegoisan di keluarga sudah sering saya perbuat, dengan berpikir bahwa saya anak sulung. Hanya karena saya anak pertama, saya ingin papa dan mama seharusnya memenuhi kebutuhan saya. Walau bahkan saat saya minta itu dan itu tidak terlalu penting. Saya harus didahulukan. Di kisah Yakub, kita bisa lihat bahwa dia mau berjuang. Berbeda dengan saya yang terkadang hanya mau meminta dan menerima yang sudah jadi. Kemudian, Yakub juga berbohong kepada ayahnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya pernah berbohong dengan mengatakan bahwa sesuatu yang saya minta tersebut adalah hal yang penting dan benar-benar saya perlukan, padahal pada kenyataannya tidak begitu. Dari kisah Yakub zaman sekarang, saya berefleksi bahwa terkadang kita juga mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Lai dalam memerankan sosok seorang Yakub menunjukkan atau mewakili sifat manusia yang tidak puas. Saya juga berefleksi terkait sifat seorang Ipen yang tidak menegur Lai. Akibatnya, Lai tidak menghentikan sikapnya dan terus berbuat dosa. Pada bagian akhir cerita, saya juga melihat bagaimana kedua tokoh saling memaafkan.
Ada banyak pelajaran kehidupan yang saya dapat dalam kisah ini. Melihat bagaimana manusia hidup dengan keras hati dan bagaimana Roh Kudus bekerja untuk melembutkan hati itu. Saya semakin sadar bahwa setiap orang telah Tuhan persiapan dengan karunia-karunia berbeda. Untuk itu, sepatutnya kita hidup dalam kasih dan saling melengkapi, bukan menjatuhkan. Banyak konflik yang terjadi di kisah Yakub. Salah satunya mengingini apa yang telah menjadi hak orang lain. Kita bisa memakai cara apapun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satunya dengan memanfaatkan kebaikan orang sampai kita tidak tahu bahwa kita sudah menyakiti perasaan orang lain, dan begitu juga dengan perasaan kita. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa janganlah kita serakah dengan mengingini semua yang orang lain punya. Tetapi marilah kita ikut bahagia dan mendukung teman kita ketika mereka mendapatkan prestasi.